Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, materi pertemuan 4, hak-hak atas tanah di Indonesia. Hak-hak atas tanah menurut UU PA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hak milik. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah atau Pasal 20 UU PA. Ini berarti hak milik memiliki sifat 3T, turun-temurun terkuat dan terpenuhi. Turun-temurun artinya hak atas tanah tersebut tetap berlangsung meskipun yang mempunyai hak milik meninggal dunia dan berlanjut kepada ahli warisnya sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagai hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah ini berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan secara yuridis dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selanjutnya, makna terpenuhi dalam hak milik artinya pemegang hak milik memiliki wewenang yang luas, yaitu pemegang hak milik dapat mengalihkan, menjamin, menyewakan, bahkan menyerahkan penggunaan tanah tersebut kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah yang baru atau hak guna bangunan atau hak pakai. Termasuk dalam lingkup terpenuhi adalah bahwa dari segi peruntukannya, hak milik dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja, baik untuk usaha pertanian maupun non-pertanian, seperti rumah tinggal atau mendirikan bangunan untuk tempat usaha. Meskipun tanah itu berstatus hak milik, pemegang hak milik dibatasi dalam suatu koridor aturan yang berlaku di mana pemegang hak wajib memperhatikan fungsi sosial atas tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang artinya dalam aktivitas penggunaan atau pemanfaatan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian kepada orang lain. Penggunaan tanah wajib disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang. Penggunaan atau pemanfaatan tanah wajib memperhatikan kepentingan umum selain kepentingan pribadi. Tanah yang digunakan atau dimanfaatkan harus dipelihara dengan baik dan mencegah terjadinya kerusakan tanah. Tanah yang digunakan tidak boleh diterlantarkan sehingga menimbulkan kerugian atas tanah tersebut, baik dari sisi kesuburan, penggunaan, dan kemanfaatan atas tanah tersebut. Kapan hapusnya hak milik atas tanah? Hapusnya hak milik atas tanah telah diatur dalam Pasal 27 UU PA yang menyatakan bahwa hak milik atas tanah hapus dan berakibat tanahnya jatuh kepada negara, yaitu 1. Kerana pencabutan hak atas tanah berdasarkan Pasal 4, 2. Kerana penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, dan yang ketiga kerana diterlantarkan, dan yang keempat kerana ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3, yaitu kerana subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah dalam Pasal 26 ayat 2, yaitu kerana peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Hak guna usaha atau HGU. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Pasal 28 ayat 1. Kemudian PP nomor 40 tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. Luas tanah hak guna usaha untuk perseorangan minimum 5 hektar dan luas maksimum 25 hektar, sedangkan untuk badan hukum luas minimum 5 hektar dan luas maksimum ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau Pasal 28 ayat 2 UU PA atau Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Subjek dalam hukum hak guna usaha adalah A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau Pasal 30 UU PA atau Pasal 2 PP nomor 40 tahun 1996.
Jangka waktu hak guna usaha 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun sesuai dengan pasal 29 ayat 1, 2, dan 3 UU PA. Kemudian di dalam pasal 8 PP nomor 40 tahun 1996 mengatur jangka waktu hak guna usaha untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan diperbaharuan untuk waktu paling lama 35 tahun. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGU diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut. Perpanjangan atau pembaharuan HGU tersebut dicatatkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan kabupaten atau kota setempat. Persyaratan untuk melakukan perpanjangan yang dilakukan oleh pemegang hak adalah: A. Tanah masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut. B. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. C. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak sesuai dengan pasal 9 ayat 11. Kewajiban pemegang hak guna usaha adalah: A. Membayar uang pemasukan kepada negara. B. Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam putusan pemberian hak. C. Mengusahakan sendiri tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. D. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada di lingkungan HGU. Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan mencegah kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan HGU. G. Menyerahkan kembali tanah diberikan dengan HGU kepada negara setelah HGU tersebut dihapus. H. Menyerahkan sertifikat HGU yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan sesuai dengan pasal 12 ayat 1 PP nomor 40 tahun 1996. Apakah hak guna usaha bisa hilang? Di pasal 34 UU PA dijelaskan bahwa hapusnya hak guna usaha jika: A. Jangka waktunya telah berakhir. B. Diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat tidak terpenuhi. C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. D. Dicabut untuk kepentingan umum. E. Ditelantarkan. F. Tanahnya musnah. G. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 UU PA. Selanjutnya, hak guna bangunan atau HGB. Dalam pasal 35 UU PA dijelaskan bahwa hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu 30 tahun atas permintaan pemegang hak dengan mengingat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang waktu paling lama 20 tahun. HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Penggunaan tanah yang dipunyai dengan HGB adalah untuk mendirikan bangunan-bangunan, meliputi bangunan rumah, tempat tinggal, usaha perkantoran, pertokoan, industri, dan lain-lain. Yang menjadi objek HGB menurut ketentuan pasal 37 ayat 1 UPA adalah tanah-tanah: A. Tanah negara. B. Tanah hak milik. Sedangkan yang menjadi objek HGB menurut ketentuan pasal 21 PP nomor 40 1996 adalah: A. Hak milik. B. Hak pengelolaan. C. Tanah negara. Siapakah yang dapat mempunyai HGB? Adapun yang dapat mempunyai HGB berdasarkan pasal 48 UPA adalah: A. Warga negara Indonesia. B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Adapun ciri-ciri hak guna bangunan atau HGB adalah: A. Dapat beralih dan dialihkan. B. Jangan waktu terbatas. C. Dapat dijadikan jaminan hutang. D. Dapat dilepaskan oleh pemegang haknya. E. Dapat terjadinya dari hak milik dan tanah negara. Berdasarkan pasal 40 PA HGB dapat hapus kerana beberapa sebab: A. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan. D. B. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum waktunya berakhir kerana: 1. Tidak terpenuhinya kewajiban pemegang hak. 2. Tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penggunaan tanah hak milik atau hak pengelolaan. 3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dan yang C, dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya sebelum jangka waktu berakhir. D, dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. E, ditelantarkan. F, tanahnya musnah. G, ketentuan pasal 36 ayat 2 UU PA, yaitu di mana pemegangnya tidak memenuhi syarat dalam waktu 1 tahun tidak mengakhiri penggunaan HGB. Selanjutnya, hak pakai. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah hak milik atau di atas tanah pengelolaan. Hak pakai memberi wewenang dan juga kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bersangkutan yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Perbedaannya dengan hak-hak tanah yang lain tersebut adalah hak pakai merupakan satu-satunya jenis hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang dapat diberikan kepada warga negara asing atau badan hukum asing. Karena hak atas tanah ini memberikan wewenang yang terbatas sesuai dengan pasal 42 UU PA, hak pakai diberikan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, hak pakai diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan ini sering diartikan untuk selama 15 tahun. Akan tetapi, hak pakai yang diberikan kepada subjek hukum tertentu diberikan dengan jangka waktu selama tanah tersebut digunakan, yaitu hanya diberikan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perwakilan badan internasional, badan keagamaan, dan badan-badan nasional. Sedangkan bagi para warga atau badan hukum, perpanjangan masa hak pakai diberikan sesuai dengan keputusan pemberian haknya oleh kantor pertanahan setempat. Hak pakai dapat diberikan di atas tanah hak pengelolaan. Tata cara permohonan dan pemberian hak atas tanah berlangsung dalam tahap sebagai berikut. 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hak yang dimohon melalui kantor pertanahan setempat. Formulir surat permohonan telah disediakan oleh kantor pertanahan. 2. Kantor pertanahan memeriksa dan meminta dipersiapkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan pendaftaran tanah, gambar situasi atau surat ukur, fatwa atau pertimbangan tata guna tanah, fatwa atau pertimbangan tata guna tanah, risalah pemeriksaan tanah oleh panitia A. 3. Berkas permohonan yang lengkap oleh kantor pertanahan dikirim ke kepala kantor pertanahan setelah pertimbangan kepala seksi hak atas tanah atau pejabat yang ditunjuk. 4. Dalam hal keputusan pemberian hak milik dilimpahkan kepada kepala kantor wilayah menyampaikan kepada menteri disertai pendapat dan pertimbangannya. Yang kelima, surat keputusan pemberian hak diserahkan kepada pemohon. Yang keenam, pemohon memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak. Yang ketujuh, hak atas tanah tersebut didaftarkan oleh pemohon di kantor pertanahan setempat. 8. Kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkannya kepada pemegang hak. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.